Persekutuan Angkatan Muda yang terkasih dan yang mengasihi Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate. Mendahuluinya mari berdoa. Engkau Allah, sahabat kami orang muda, kami mensyukuri karya-Mu untuk menyertai seluruh langkah hidup kami. Dipertibakanlah kami di hari Rabu, hari persekutuan Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate. Maka biarlah persekutuan yang kami bangun di rumah kami masing-masing, di pos-pos pelayanan, biarlah mau jadi di dalam kehendak Tuhan yang menyertai. Sambil bentangan firman akan menghantarkan seluruh perilaku hidup kami untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Kelabui kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami beribadah dan mendengarkan firman, dan dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus kami melakukannya. Amin. Bacaan kita sesuai dengan materi LPJ, terbaca dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian di bawah perikop judul Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi seyogyanya menjadi pelaku firman. Amin. Keluarga besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel yang terberkati dan yang mengasihi Yesus Kristus, di tengah zaman yang menawarkan berbagai bentuk persaingan, kompromi, dan kesenangan sesaat, orang percaya perlu melakukan evaluasi terhadap orientasi hidup dan pelayanan. Kita bisa belajar dari kisah-kisah pelayanan Paulus. Mari kita lihat bersama dalam kisah-kisah Paulus. Pertama, Paulus, ia memiliki konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pengabar Injil, meskipun itu berarti penuh dengan penderitaan dan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga para pendengarnya. Sasarannya adalah supaya orang mau bertobat dan orang mau percaya kepada Yesus Tuhan. Itulah sebabnya ia memberitakan Injil, baik kepada orang Yunani yang tidak mengenal Allah, maupun orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Ia bahkan berkata bahwa ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang diselamatkan maupun yang akan binasa. Yang ketiga, Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Paulus melayani bukan untuk kebesaran namanya atau untuk mengumpulkan kekayaan. Motivasi Paulus adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan untuk ambisi pribadinya. Yang keempat, Paulus adalah pelayan Tuhan yang tidak suka mengemis. Ia tidak hidup dari uang persembahan jemaat. Ia bekerja keras untuk membiayai pelayanannya dan juga pelayanan rekan-rekan sekerjanya, serta mencukupkan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Paulus memusatkan hidupnya pada Kristus.
Sehingga Kristuslah yang ia utamakan. Dirinya, penghidupannya, bahkan nyawanya sekalipun rela dia nomor duakan. Asalkan Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Sikap hidup Paulus kiranya menjadi panutan bagi semua kita sebagai orang-orang muda. Walaupun kita bukan orang yang secara khusus bekerja dalam bidang pelayanan, tapi seyogyanya hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Supaya dengan demikian itu akan memacu kerinduan kita. Memang akan ada banyak tantangan dan resiko, namun panutan dari Paulus kiranya membangkitkan semangat kita sebagai orang-orang muda. Sesungguhnya teman-teman pemuda yang terkasih, dalam pelayanan banyak resiko-resiko. Kita lihat sejak gereja mula-mula, pekabaran Injil telah dihiasi dengan nyawa para martir. Sebut saja Paulus, murid-murid Yesus, termasuk bacaan kita Rasul Paulus. Bukan hanya nyawa atau ruhannya, tetapi juga hidup dan kerja mereka membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Pilihan mereka tentu bukanlah pilihan yang enak. Namun jika mereka memilih jalan yang penuh resiko, itu karena mereka ingin menjadi hamba Kristus yang setia. Saudara-saudara kekasih, hidup ini penuh dengan resiko. Suka atau tidak suka, tetap saja ada pilihan yang mengandung resiko. Hari ini kita belajar dari sikap para rasul dan misionaris yang memilih jalan penuh dengan resiko demi cinta kepada Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya adalah pilihan iman yang penuh resiko. Namun apapun yang kita hadapi, lakukan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Jadilah orang-orang muda yang setia dengan tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan karena ada resiko yang sangat berat kita berpaling daripada Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang tidak mengenakan Tuhan dan Kristus tidak dimuliakan oleh kehidupan kita dalam kemudaan. Biarlah tuntunan Roh Kudus memampukan kita melewati jalan-jalan penuh dengan sulit dan resiko agar kemudaan kita memasyurkan nama Tuhan. Amin. Kita ada dalam doa bersama. Mari bersyafaat, mari berdoa. Sungguh kuasa-Mu kami agungkan, karya-Mu kami mau bilang hanya dikembalikan dengan syukur dan terima kasih. Karena sesungguhnya selaku orang muda, kami menyadari sungguh bahwa perjalanan hidup kami kadangkala menjadi orang-orang muda yang tidak sanggup untuk menjadi garam dan terang dunia. Tapi bersyukur ya Tuhan Yesus, sampai ke tepian waktu ini kami dihentarkan dalam pemberkatan Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan keluarga besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel Ternate, para pengurus yang seyogyanya mengemas pelayanan secara digital, melayani anak-anak Tuhan, teman-teman pemuda di tempat-tempat kos, di rumah-rumah, di pos-pos pelayanan. Kami beribadah
kami memuji nama Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman yang memotivasi kami untuk hidup berani, mengambil resiko, meskipun itu sulit dan kadang-kadang harus mempertaruhkan seluruh yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami diajarkan menjadi orang-orang muda yang luar biasa, memuliakan nama Tuhan lewat akta hidup kami, bukan mempermalukan. Memang di luar sana ada begitu banyak anak-anak muda yang menjual Kristus. Ada begitu banyak anak-anak muda yang terlena. Ada begitu banyak anak muda yang tidak tahan banting dengan kesulitan, dengan resiko menjadi anak-anak Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berpaling daripada kehendak Tuhan. Tapi malam hari ini kami menyatu hati untuk berdoa. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah hidup kami dengan komitmen kepada Engkau, untuk tetap setia menjadi garam dan terang dunia. Agar dengan demikian kisah martir Paulus dan kisah-kisah para pejuang-pejuang Injil Kristus itu akan terus memotivasi kami sebagai orang-orang yang adalah tulang punggung gereja, tapi juga kaki tangan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Kami diberikan kekuatan, tapi juga penguatan dan termotivasi untuk seyogyanya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan karena cinta, jangan karena materi, jangan karena ambisi, dan jangan karena lingkungan kami menyepelekan kemuliaan nama Tuhan. Syukur ya Tuhan Yesus, kami hidup di kota ini. Begitu banyak tantangan. Lingkungan membentuk kami, tapi lingkungan juga kadang-kadang membuat kami terpesona dengan kenikmatan dunia. Ajar kami Tuhan Yesus, walaupun tawaran-tawaran itu mengenakan, kami harus kuat untuk berkata ya bagi ya dan tidak kepada yang tidak. Dan pada akhirnya kami dimenangkan oleh perjuangan-perjuangan kami melawan kuasa-kuasa iblis. Kami dalam pergaulan, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus untuk tetap menggelisahkan kami, agar pergaulan-pergaulan kami dengan teman-teman kami yang sesama, bahkan pun yang juga tidak seiman, dan juga semua yang menjadi bagian dalam persekutuan kemudaan kami, orang dalam keterikatan di kampus, di tempat tinggal, di rumah, ataupun juga lingkungan-lingkungan persekutuan ini akan membuat kami semakin dewasa untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan Yesus, seluruh pergumulan-pergumulan penyakit sosial dalam kemudaan ini tidak menjadi bagian dalam persekutuan Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate. Yang didoakan dan dimohonkan daripada para pengurus dan gereja ini, biarlah anak-anak muda ini semakin bijaksana untuk melangkah dalam hidup mereka. Mereka bergumul dengan studi, pendidikan, kemudaan, jodoh pendamping hidup. Mereka bergumul dengan mencari pekerjaan tetap, mengikuti tes-tes yang sementara berjalan, bahkan pun juga yang sudah berproses. Tapi juga mereka bergumul dengan keuangan-keuangan, keluarga-keluarga, orang tua, orang adik kakak yang jauh terpisah, tempat-tempat tinggal, dan juga saudara-saudara seiman dalam lingkungan, tidak seiman dalam lingkungan-lingkungan pergaulan. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Persekutuan Angkatan Muda turut mendoakan pengurus Angkatan Muda Ranting Immanuel Ternate. Bu Wil bersama dengan teman-teman pengurus, biarlah Engkau satukanlah tekad, misi, perjuangan pelayanan ini, supaya mereka akan semakin dikuatkan untuk semangat melanjutkan pelayanan di tengah-tengah pandemik virus corona. Mereka tidak genti dan tidak takut. Sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan mereka. Segala keuangan untuk pembiayaan program, kami tahu Tuhan Allah Maha Kaya akan mempermudahkan dan mengalirkan semuanya itu untuk tercukupkan bagi kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Tim multimedia Bu Acel yang begitu setia untuk meliput pelayanan, untuk di-share bagi teman-teman Angkatan Muda, biarlah Engkau hikmati ia untuk terus menjadi pelayan yang setia dalam seluruh kapasitasnya di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab tim multimedia jemaat, tapi juga menjadi bagian tim multimedia Angkatan Muda ini. Tuhan,
Terima kasih seluruh akta pelayanan yang akan terus berlanjut sepanjang tahun ini, sepanjang pandemik virus corona ini. Kami meyakini Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih, ini harap gumul doa syukur kami di malam hari ini, di awal bulan September ini. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati kami. Kiranya Engkau Allah sumber segala berkat, merahmati kami dengan berkat-berkat surgawimu kepada kami semua, selaku pribadi keluarga besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel Ternate. Hari ini, esok, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan shalom. Tuhan memberkati.